Kita memberikan tips bagaimana cara memperbaiki kompor gas yang pemutarnya terkunci, tidak bisa diputar tuh, yang itu tuh tidak bisa diputar, terkunci. Lalu kita berikan tips bagaimana cara mengatasi putarannya agar lemah dan satu ketek langsung hidup. Oke. Ya. Oke, ini teknisi kita Ahmad Khan. Oke guys, jadi kita perhatikan pertama-tama dibuka ininya dulu tuh. Dicabut putarannya. Tuh kita lihat bautnya dibuka. Disemprot WD biar agak lemah. Bautnya. Oke guys, biasanya kompor gas itu tidak mau hidup dikarenakan ada sarang laba-laba di dalam sini. Jadi kalau ada sarang laba-laba di dalam sini, gas itu tidak bisa keluar, terhalang. Lalu dia memecah di sini, yang menyebabkan kompor gas itu tidak mau hidup. Lalu bagaimana? Tentu langkahnya yang pertama harus kita buangkan sarang laba-labanya tuh, sarang laba-laba. Nah ini menyebabkan kompor gas tidak bisa hidup. Bendanya kecil, namun dia bisa menyebabkan kompor gas tidak mau hidup. Dan di dalam lubang untuk mengeluarkan gas itu masih banyak sarang laba-laba tuh. Lalu ini kita bersihkan. Dan di sini kita tiup. Dan ini ditekan. Lalu bagaimana cara mengatasi ini terkunci? Tentu kita harus bongkar ini. Tuh, sarang laba-labanya penuh. Ini yang menyebabkan tidak mau hidup. Yang perhatikan, kita masih kembali untuk membagusi yang terkunci. Untuk terkunci ini kita harus membuat ini lemah dulu, benar-benar terkunci. Langkah yang pertama buka lagi ini, karena di
sini untuk menimbulkan aliran listrik, lalu bertemu dengan gas sehingga dapat menimbulkan api. Nah, ini terkunci, tuh melengket. Lalu ini harus kita bersihkan. Nah, ini harus dibersihkan. Karena ini juga berkarat, kita harus putar-putar menggunakan tang, dan ini bisa kita pukul keluarkan untuk dibersihin. Semprot WD. Oke, perhatikan teman-teman, ini per untuk menghidupkan pemantik. Perhatikan, ini cara memasangnya seperti ini. Perlu saya ulang kembali, ini cara masangnya ini di sini. Tuh. Ketika ini saling baku hantam, maka dia menimbulkan percikan api. Lalu bagaimana cara untuk mengembalikan? Tentunya ini menggunakan per. Untuk memasang per ini, perhatikan yang di sini ada di tengah, ini dimasukkan ke sini. Nah, masukkan ke tengah. Ini masukkan ke tengah. Lalu ini dimasukkan ke sini. Pernya ini untuk memberikan tekanan untuk agar kuat saling baku hantam. Tuh. Nah, lalu ini nanti ketekannya ini seperti ini, didorong oleh untuk mengetek. Setelah itu kita bawa kembali. Nah, lalu ini jika seperti ini, maka dia akan tuh. Ini
menimbulkan di sini aliran listrik. Nah, dan ini di sini perhatikan, ini ada di atas seperti benjolan, ini untuk disentuhkan ke sini. Tuh, cara memasangnya seperti ini, lalu tinggal dibaut seperti semula. Lalu ini apa sih fungsinya? Ini fungsi untuk mengatur tekanan gas yang bisa merubah warna api, itu bisa berubah menjadi merah dan warna biru. Jadi kalau ingin merubah jadi biru, ini dilonggarkan, kita putar dilonggarkan. Jika ingin warnanya merah, maka ini diputar ke depan. Tuh. Ini fungsinya untuk mengatur api. Oke, kita lanjut. Ingat posisi ini di bawah ya, posisi ini di bawah, di lantai dasar. Nah, seperti ini. Baru kita tutup. Oke, ini sudah bagus. Ini sudah bagus, cuman saya salah memutar. Posisi ini salah, kan disalahnya di sini. Maka saya buka dulu sebentar agar teman-teman bisa tahu kalau seandainya putarannya ini posisi ini harusnya di atas, namun saya jadi di bawah. Bagaimana ini bisa letaknya di bawah, saya kasih tahu bagaimana bisa ini letaknya di bawah. Oke, kita buka ininya. Jadi kita cukup memutar ini saja, Ini yang diputar, ini diposisikan ke atas. Nah, seperti ini. Sudah, itu saja yang terbalik. Kita pasang kembali. Teman-teman jangan sampai lupa pernya dipasang ya. Pasang itu di sini. Tuh. Baru pasang seperti semula. Pasang ini, ingat yang ini untuk mengetek pembangkit listrik. Tuh di sini pasang seperti ini. Baut kembali.
selesai. Lihat, perhatikan, tuh sudah betul. Jadi sudah bagus. Ini tinggal dirakit seperti semula. Ingat teman-teman, jika kompor gas teman-teman itu agak susah hidup, maka perhatikan teman-teman. Saya pasang pemagang listrik. Nah, perhatikan di sini ada harus bersih nih. Di sini harus bersih. Kita lihat, cek dulu apakah bersih atau tidak. Ternyata bersih. Karena di sini jika terhalang dengan debu, maka di sini tidak bisa hidup. Kita pasang kembali. Ingat, jika ini tidak nyampe masuk ke dalam sini, ini harus masuk ke dalam sini agar mudah hidupnya. Jadi harus. Jadi ini harus benar-benar masuk tuh, seperti ini. Lalu ini dimasukkan ke sini. Nah, ini harus masuk, benar-benar masuk di dalam sini, seperti ini. Perhatikan di sini. Di sini akan ada keluar percikan api. Oh. Nah, lalu bagaimana bisa hidup api itu, kompor gas itu? Karena ada ini percikan api, dan ini yang di kuning ini, yang kecil saya bilang harus masuk di sini tadi, itu mengeluarkan gas. Lalu gas ini nembak, di sini ada percikan api, lalu timbullah api yang mengopor api itu ke sini agar kompor di sini. Nah, perhatikan lagi di sini, kita perhatikan bahwa gas percikan api akan timbul. Tuh, perhatikan. Nah, ketika percikan api ini timbul karena di sini ada keluar gas, lalu gas ini menembak dan ditimbulkan dengan percikan api ini, lalu menimbulkan api dan mengopor ke sini. Akhirnya api yang ada di sini akan hidup. Perhatikan lagi itu, perhatikan dengan jelas. Tuh, itu yang menyebabkan bisa terjadi hidup. Jadi di dalam kompor gas itu ada setrum, namun setrumnya kecil, dan jika dikenakan ke tangan pun terasa. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang kurang paham atau kurang mengerti bagaimana cara melepas dan merakit, maka bisa komen di komentar di channel YouTube saya, agar saya bisa berbagi ilmu tentang bagaimana cara memperbaiki kompor gas. Dan bagaimanapun kompor gas itu rusak ya, teman-teman bisa memperbaiki, karena separah apapun kompor gas itu mesti bisa diperbaiki. Oke teman-teman, terima kasih. Oh, sebentar lagi teman-teman, saya jelaskan lagi. Ini lagi teman-teman. Nih. Nah, ini fungsinya teman-teman. Jika kompor gas teman-teman itu berwarna merah, ingin bikin biru, maka ini dilonggarkan teman-teman. Ini diputar ke belakang. Nah, ini diputar teman-teman. Nah, ini diputar. Jika dia longgar seperti ini, maka apinya akan warna biru. Apinya bisa terbang, tergantung. Nah, tuh lihat teman-teman. Jika dia seperti ini, maka posisi seperti ini membuat api di kompor gas itu menjadi biru. Namun jika rapat seperti ini api berwarna merah. Jadi tergantung teman-teman. Jika ingin menyetel api berwarna biru, maka ini direnggangkan, tidak boleh rapat, maka apinya akan berubah menjadi warna biru. Kalau ingin berwarna merah, rapatkan seperti ini. Itu teman-teman harus tahu, karena ini rahasia. Jadi tidak mesti karena kotor api itu berwarna merah, tapi pengaturan gas di sini teman-teman. Kenapa bisa? Karena gas itu terbuka di sini menimbulkan suhu udara yang membuat dorongan angin itu semakin kencang. Gas itu semakin kencang sehingga api berwarna biru karena menggantung teman-teman. Oke teman-teman,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas mampir di channel YouTube saya Fahrin Sirajul Langit yang selalu insya Allah berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.